hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Kalau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku? Lantas mengapa ku masih menaruh hati? Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku untuk menyimpan, karena bukan aku yang milikimu. Sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku? Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu. Tokoh kartun favoritmu dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu, sungguh candu.
Di kaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu, labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Cari tahu tentangmu, tanggalan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu. Biusaku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyisaku tapi sungguh candu, sungguh candu, sungguh candu. Aku dalam labirinmu, labirinmu, labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Di kaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Kita adalah sepasang sepatu, selalu bersama, tak bisa bersatu. Kita mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa lengkap bila kita berdua.
she hit me like that. Saw that thing so beautiful. She just hit my heart, oh. Full force and she got me like I be like, baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even show nothing. She be walking around so confident, so heaven sent. I think she was meant to knock them daylight. Like, girl, you so fine. Oh, 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 oh. Yeah. Girl, you rockin' like, baby, so fine. Miss Baby, girl, you knock 'em dead. She was so sublime, super fine. She was never lying, strutting in the heels or her slides. Either way, eyes on her every single day, week, year. Everyone wondering how she does it with no fear. All that confidence, was it heaven sent? Does it come within? Does it come run out? I don't know. She'll just have them running out and in. Man, they want to sin, talking deadly sin with Mrs. Lady. I don't understand why she hit them like. Girl, you knock 'em dead. Ooh, it's pretty at the end.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Yang kami hormati Bapak Irfan Wiguna Sumitra MKom PhD selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika. Yang kami hormati Bapak Iskandar Iqbal ST MKom selaku Koordinator Kerja Praktek. Dan yang saya banggakan Akang dan Teteh semua pada acara ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nisha Tariska. Saya akan memandu acara ini dari awal. Recording in progress. Yang selanjutnya yaitu ada sambutan Ketua Program Studi Teknik Informatika kepada Bapak Irfan Dwi Guna Sumitra, disilakan. Oke, terima kasih Nisha atas sambutannya, atas undangannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jadi pada pagi ini kita akan mengadakan sosialisasi yang harus diikuti oleh mahasiswa yang akan nanti mengambil mata kuliah kerja praktek di semester 7. Jadi tujuan dari sosialisasi ini tidak lain adalah untuk memberikan pemahaman dan juga bekal maupun persiapan-persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa ya, sebelum nanti melakukan kerja praktek, karena ada beberapa nanti mekanisme yang juga harus diikuti ya berdasarkan pada apa yang nanti akan dilakukan. Ada materi yang harus saya sharekan terlebih dahulu, mudah-mudahan panitia sudah bisa mengaktifkan, bentar ya. Nah, belum, panitia tolong bisa diaktifkan. Jadikan saya sebagai co-host atau host untuk bisa mengaktifkan share screen. Sudah bisa, Pak? Nggak bisa. Belum? Saya. Oke. Pada partisipan komputer sound. Oke, bentar ya. Udah, ada bisa. Bisa matiin dulu. Mudah-mudahan sudah muncul. Sudah, Pak. Ya. Nah, nanti secara teknis mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Iqbal. Saya hanya akan menjelaskan mengenai apa yang dipersiapkan. Karena ada beberapa hal yang juga harus diketahui oleh mahasiswa, termasuk mungkin mahasiswa yang mengambil program Kampus Merdeka ya di semester 7 nanti. Seperti itu. Nah. Kalau kemarin kita bicara tentang masa pandemik, sebenarnya ya dari WR1 sudah dikeluarkan aturan bahwa selama masa pandemik ya KP itu harus dilaksanakan pada perusahaan yang bisa menerima secara offline atau secara online ya pada masa pandemik. Seperti itu. Lalu KP juga bisa dilakukan di daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kalau di daerahnya ada desa, ada kantor kelurahan, ada misalkan instansi pemerintah, mungkin KP-nya bisa dilakukan di sana. Ya. Dan KP juga bisa dilakukan bersamaan dengan riset dosen yang memang melibatkan mahasiswa secara aktif dalam melaksanakan penelitian. Ya, seperti itu. Itu bisa diklaim atau bisa dianggap sebagai satu KP. Atau KP juga bisa dilakukan dengan program pengabdiannya dosen kepada masyarakat yang sama-sama melibatkan mahasiswa secara aktif untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Itu KP di masa pandemi. Namun, ya akan ada kemungkinan, ini masih kemungkinan ya, saya masih melihat kondisi apakah nanti semester depan itu benar-benar full luring atau tidak. Ataupun nanti apakah perusahaan memang mewajibkan mahasiswa untuk on-site atau tidak di perusahaan. Ya, seperti itu. Jika
itu full luring, jika itu full luring, maka KP akan tetap mengikuti skema sebelum pandemi. Ya, masjid nanti mungkin bimbingannya dan sebagainya mungkin dilakukan secara offline. Dan nanti ada beberapa perusahaan juga yang mewajibkan mahasiswa untuk onsite ke perusahaan. Artinya KP-nya langsung di mereka. Ya, seperti itu. Itu jika memang kondisi tersebut memungkinkan. Ya, cuman nanti bargainingnya adalah pada saat memang nanti perusahaan meminta, oke, nggak apa-apa, KP bisa dilakukan hybrid, misalkannya sebagian perusahaan, sebagian lagi bisa secara online, yaitu mungkin mekanismenya nanti tinggal diatur antara mahasiswa dengan perusahaannya. Yang jelas, mahasiswa pada saat nanti melakukan KP harus tetap berdiskusi dengan prodi, supaya nanti prodi tahu skema yang berjalan itu seperti apa. Ya, seperti itu. Ya. Atau tadi mahasiswa, kalau misalkan mahasiswa mau riset dengan dosen atau pengajar dengan dosen itu silakan saja. Ya, mungkin nanti akan ada surat pengantar dari prodi yang memang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut terlibat dalam penelitian atau pengabdiannya dosen. Ya, seperti itu. Yang jelas, persiapkan bahwa KP di semester depan itu akan dilakukan secara luring. Ya, itu yang harus dipahami seperti itu. Lalu alur prosesnya kerja praktek yang di prodi itu berarti mahasiswa harus mengambil mata kuliah dalam perwalian. Ya, jadi ambil KP dalam perwaliannya, ya seperti itu. Kalau MBKM, ya maka nanti mahasiswa pun tetap harus mengambil mata kuliah KP kalau mau diekuivalensikan sebagai KP. Nanti di semester 7 untuk mahasiswa MBKM yang tetap harus dilakukan adalah mengikuti mata kuliah PSTA. Itu wajib. Ya, yang tidak diekuivalensikan hanya mata kuliah PSTA. Yang lainnya, termasuk KP, itu akan diekuivalensikan nilainya. Ya, makanya nanti laporannya itu, untuk yang mahasiswa MBKM, buat 2 laporan, ya 1 laporan yang mengikuti format KP, ya, yang kedua adalah laporan yang memang disesuaikan dengan laporan MBKM-nya, baik magang ataupun studi independen. Ya, jadi jangan hanya buat 1 laporan yang formatnya mengikuti laporan magang. Karena mungkin nanti laporan magang akan berbeda dengan laporan KP. Ya, nanti teknis untuk laporan KP mungkin nanti pun akan dijelaskan oleh Pak Iqbal. Ya, apa saja nanti syarat administrasinya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi mahasiswa harus mengambil mata kuliah KP. Kalau mahasiswa tersebut biarpun dia ngambil MBKM. Ya, seperti itu. Lalu mahasiswa harus buat surat permohonan kerja praktek ke prodi. Tadi men-statementkan atau men-mention nama perusahaannya di mana. Karena kita akan buat surat pengantar kalau memang mahasiswa tersebut sudah tahu akan KP-nya di mana. Ya, seperti itu. Jadi bikin surat permohonan ke prodi, lalu mencari tempat kerja praktek baik di instansi pemerintah ataupun instansi swasta. Ya, silahkan saja. Ya, nanti mau KP tentang apa, masalah yang diangkatnya seperti apa, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan di tempat penelitiannya. Ya, dan proses kerja praktek itu minimal 1 bulan. Nanti akan ada absensinya yang harus ditandatangani baik oleh mahasiswa ataupun oleh pembimbing KP-nya. Ya, seperti itu. Lalu mahasiswa pun harus tahu di sana nanti yang akan menjadi PIC-nya, penanggung jawabnya siapa. Yang akan menjadi supervisornya siapa nanti, yang akan mengawasi, membimbing yang mahasiswa selama kerja praktek di perusahaan. Jadi harus ada orang yang memang menjadi penanggung jawabnya. Ya, tidak bisa independen, misalkan KP tadi tidak ada validatornya. Ya, seperti itu. Lalu mendapatkan juga dosen pembimbing di prodinya. Ya, seperti itu. Dosen pembimbing seharusnya dosen wali. Namun jika nanti dosen wali berhalangan ataupun mungkin kebanyakan, mungkin nanti akan dibagi ke dosen-dosen lainnya. Yang jelas, selain dapat dosen pembimbing di perusahaan, harus ada dosen pembimbing di tingkat prodinya. Ya, nanti itu akan kami petakan ya berdasarkan jumlah mahasiswa dan kesanggupan dosen wali, apakah memang sanggup atau tidak untuk membimbing. Jika tidak sanggup, karena banyak tadi, mungkin nanti akan kita alihkan ke dosen lain. Biarpun bukan dosen walinya. Ya, seperti itu. Lalu, tetap harus menyusun laporan kerja praktek. Ya, yang nanti sekali lagi formatnya itu akan disesuaikan dengan format yang memang dikeluarkan oleh perpustakaan. Ya, dan nanti dibuat dalam
berbagai rangkap untuk instansi, untuk universitas, dan juga untuk perpustakaan. Jadi ada 3 rangkap nantinya. Ya, itu alur proses kerja praktek dan semuanya sekali lagi harus diikuti oleh mahasiswa. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya adalah tips menjelang kerja praktek. Pertama tadi kita sudah tahu dulu mau kerja praktek di mana. Ada beberapa mahasiswa yang memang dari sekarang sudah mulai kerja praktek. Tidak apa-apa karena kerja prakteknya cukup panjang. Tidak bisa dilakukan dalam waktu 1 bulan. Kalau 1 bulan tidak akan selesai. Makanya mulai start dari sekarang. Seperti itu dilibatkan dalam beberapa proyek perusahaan. Silakan saja. Cuma nanti untuk pengesahannya, untuk mengklaim SKS-nya itu hanya bisa dilakukan di semester depan. Itu pun sekali lagi kalau diambil. Kalau tidak mengambil kerja praktek, maka tidak bisa diklaim tuh apa yang sudah dilakukan saat ini. Ya, jadi nanti kerja prakteknya bisa dilakukan saat ini, biarpun nanti mengambil di semester depan, perwalian di semester depan, selama tadi sudah ada komunikasi antara perusahaan dengan prodi. Ya, jadi jangan sampai nanti mahasiswa diam-diam kerja praktek, tidak ngasih tahu ke prodi, tiba-tiba nanti ngeklaim bahwa saya sudah kerja praktek, Pak. Bukti sahihnya apa yang bisa menyatakan bahwa mahasiswa sudah kerja praktek? Di sana siapa yang harus bisa kita minta untuk pertanggungjawabkan? Ya, makanya tentukan dulu kerja prakteknya supaya nanti kalau memang mau dilakukan saat ini bisa komunikasi terlebih dahulu dengan prodi. Ya, kalau nanti mau dilakukan pada saat sudah perwalian, berarti kan itu bisa langsung karena sudah dapat surat pengantar dari prodi. Ya, cari tempat kerja prakteknya yang memang tadi siap untuk menerima mahasiswa. Ya, lalu juga persiapkan keperluan yang diminta. Biasanya ada beberapa administrasi yang harus dilakukan, termasuk mungkin beberapa tasdid nilai ataupun mungkin surat lamaran ke mereka lah kasarkan seperti itu ya. Dan terakhir persiapkan diri bahwa kerja praktek berarti mahasiswa masuk ke lingkungan masyarakat. Ya, ikuti aturan main yang ada di sana. Tidak bisa kita seperti kuliah di kelas. Ini berbeda nih. Ya, paradigmanya jangan disamakan bahwa kerja praktek itu sama kita kayak di kelas, bisa bebas. Ya. Jadi kalau kerja praktek, kalau kira-kira memang masih ada kuliah, diskusikan, Pak, Bu, saya itu masih ada kuliah, jadi kerja prakteknya mungkin tidak full. Jangan tiba-tiba hilang. Gitu. Mungkin nanti kan ada komunikasi nih di sana, mau berapa lama kerja prakteknya, ya, apa yang harus dilakukannya, ya, dalam 1 hari apa yang dikerjakan. Misalkan bikin timeline-nya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kalau ada kuliah, izin. Jangan tiba-tiba hilang, jangan tiba-tiba misalkan kita nggak beri kabar. Ya, apakah mau kerja praktek di sela-sela kuliah, atau nanti kerja praktek pada saat libur. Tapi kalau libur mungkin karena waktunya pendek ya, tidak sepanjang kalau misalkan dari genap ke ganjil. Kalau dari ganjil ke genap biasanya pendek waktunya. Cukup tidak untuk kerja praktek? Tadi ya minimal 1 bulan. Kurang dari 1 bulan maka saya tidak akan sahkan lembar kerja prakteknya, lembar penilaiannya. Ya seperti itu. Jadi harus 1 bulan. Karena dalam 1 bulan mungkin ada beberapa. Kalau buat sistem itu ya bisa selesai gitu. Ya seperti itu. Jadi disiplin harus tetap dijaga. Etikanya sekali lagi karena kita akan terjun langsung ke masyarakat. Etikanya tolong dijaga. Ya, jadi jaga nama baik prodi, jaga nama baik universitas, ya supaya tidak tidak membuat malu lah nantinya. Ya, tapi saya yakin mahasiswa IF itu bisa menjaga itu, ya etikanya sudah baik dan sebagainya. Lalu inisiatif, ya di sana itu kita kerja praktek, bukan dikerjai. Jadi nanti kalau di sana cuma harus bikin misalkan hanya untuk beli makan, hanya untuk jadi pesuruh, lebih baik nggak usah kerja praktek di sana. Inisiatif, apa yang saya lakukan, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya selesaikan. Ya, kita di sana itu kerja praktek, membawa ilmu yang kita sudah dapatkan di universitas, di prodi, untuk menyelesaikan masalah di sana, bukan dikerjai untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak relevan dengan kerja praktek. Ya, inisiatif kalau memang tidak sesuai ya tolak. Gitu. Berani untuk speak up. Dan kalau sampai 1 minggu misalkan belum ada yang dikerjakan, ya ngomong. Itu apa sih yang saya kerjakan? Tidak diam gitu, tidak menunggu. Makanya diskusi awal dengan mereka, makanya cari tempat yang memang sesuai. Membutuhkan keahlian kita, membutuhkan keilmuan kita. Ya, dan juga adaptasi karena tadi mungkin kita bertemu dengan orang yang secara usia itu
beda. Adaptasi, gitu, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Ya, menjaga diri dan menyesuaikan diri, gitu. Supaya tadi kita bisa diterima kerja praktek di sana. Bisa nyaman, bisa enak untuk kerja prakteknya. Ya, seperti itu. Lalu aktif, ya, tidak cuma diam saja. Ya, seperti itu. Dan terakhir harus berani menggunakan idenya. Kita punya inovasi apa nih yang bisa kita tawarkan, menjadi problem solving di mereka. Ya, mungkin mereka punya masalah, mungkin mereka juga ada unek-unek tentang sistem, ya kita coba untuk problem solving kan gitu. Ya, berikan inovasi yang kira-kira dengan kita berikan ini akan menjadi efisien ya. Gitu. Cara kerja di sana akan menjadi lebih efektif nantinya. Ya. Bukan hanya mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, tapi kita pun berani untuk mengungkapkan ide. Karena ide kita mungkin beyond, ya, lebih dari apa yang mereka harapkan. Kan seperti itu. Jadi ini yang harus sekali lagi dimiliki oleh mahasiswa yang akan kerja praktek di semester depan. Ya, sekali lagi untuk mahasiswa MBKM, ya, yang hanya diekuivalifikasikan di semester depan itu hanya kerja praktek dan sebagainya, kecuali PSTA tetap harus mengikuti perkuliahan seperti biasa. Ya, karena PSTA itu nanti gerbang masuk untuk ke skripsi. Gitu. Kalau PSTA-nya tidak diambil, maka nanti tidak bisa masuk ke skripsi. Tidak bisa langsung lanjut lagi ke skripsi. Ya, untuk yang mahasiswa normal ya tinggal mengikuti perkuliahan aja seperti biasa. Ya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan dalam sosialisasi KP saat ini. Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan di akhir setelah Pak Iqbal presentasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Irfan. Selanjutnya ada penyampaian materi tentang kerja praktek yang akan disampaikan oleh Pak Iskandar Iqbal. Untuk Pak Iskandar, disilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara saya? Ada, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, keafiatan, diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah SWT apapun aktivitas kita dan apapun yang akan kita lakukan atau kita hajarkan. Saya izin share dulu berarti ya. Bisa dibantu? Enggak. Oke. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Bentar. Oke, sudah? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak.
Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Irfan yang sudah memberikan pengantar. Kemudian terima kasih juga kepada panitia. Oke, saya di sini ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan mungkin teknis ya pelaksanaan KP itu sendiri. Di mana untuk yang semester depan ini, yang ganjil 2022-2023, itu masih ya memang akhirnya agak abu-abu. Abu-abunya ini nanti akan dilaksanakan secara offline, maksudnya harus secara offline atau mau secara online kayak gitu. Karena memang masih apa ya istilahnya, kondisinya masih naik turun. Sehingga harapannya kalau melihat perusahaan-perusahaan atau geliatnya perusahaan atau instansi yang memang trennya menerima mahasiswa kerja praktek, sebenarnya kalau melihat di Bandung saja, itu sebenarnya geliatnya sudah lumayan signifikan dalam arti mulai dari aktivitas pekerja, aktivitas karyawan, aktivitas buruh dan sebagainya itu sangat luar biasa, sehingga kita lihat di jalan-jalan sudah bukan lagi lengang tapi sudah macetnya luar biasa kan begitu. Itu indikasi saja, baru indikasi, karena kepastiannya hanya milik Allah nantinya ke depannya kan gitu. Jadi artinya kalau tadi Pak Irfan memberikan gambaran kalaupun dia nanti harus online, artinya dianggapnya bahwa ini masih pandemi begitu, ya berarti harus ikut cara yang tahun-tahun sebelumnya atau semester sebelumnya. Tetapi kalau umpama kita akhirnya ini nanti disepakati untuk bisa offline, artinya kita bisa bersosialisasi dengan dosen pembimbing atau kita memang bisa ke kampus, ya artinya ini yang akan saya sampaikan. Karena kalau nanti yang berdasarkan online, nanti apapun itu informasinya, perubahan-perubahan akan disampaikan di Facebooknya Teknik Informatika atau mungkin di IG-nya, saya baca tadi ada IG-nya HMIF ya, atau mungkin di angkatan lah gitu. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan untuk yang semester depan ini, bahwa di sini untuk pengantarnya dulu, pastikan bahwa nanti di semester ganjil 2002-2003 ketika perwalian itu wajib ya, sifatnya wajib memilih mata kuliah kerja praktek. Ini harusnya ditebelin wajib. Karena kemarin-kemarin ada kasus dia udah daftar atau dia membuat surat lamaran ke perusahaan tertentu dan diterima, sudah melakukan kerja praktek tapi dia lupa, ternyata dia belum melakukan pemilihan mata kuliah kerja praktek di perwaliannya. Jadi ini jangan sampai terjadi. Khusus umumnya untuk berapa peserta ini? Maaf panitia, berapa peserta? Selain ya panitia, selain dosen, selain berapa peserta yang ikut? Coba dilihatkan. Sekitar 250 orang, Pak. Sekitar 250 orang. Jadi artinya ini untuk menjadi aware bersama ya, bahwa jangan sampai nih yang 250 kurang lebih itu nanti pas ketika dia ikut kerja praktek tapi tidak memilih mata kuliah kerja praktek. Itu jangan sampai terjadi. Jadi yang perlu dicamkan dalam benaknya ketika nanti mau kerja praktek, harus ketika perwalian nanti itu harus memilih mata kuliah kerja praktek. Kemudian yang kedua, KP dilakukan berkelompok. Ya berkelompok itu sebenarnya ya rancu juga. Karena nanti dalam satu kelompok minimal terdiri dari 1 orang. Boleh disebut satu kelompok dan maksimal 3 orang. Ya, maksimalnya 3 orang sekali lagi.
Nah, yang paling penting ya, sebenarnya kalau yang seperti ini dalam satu perusahaan atau instansi bisa terdiri dari beberapa kelompok, ini dari kemarin kan memang sudah ya. Tetapi yang paling harus menjadi perhatian bersama dan artinya kita mudah untuk mengkoordinasikan atau nanti untuk mengurus kelengkapan-kelengkapan terkait dengan KP-nya itu untuk yang semester sekarang kita wajibkan. Jadi ketika ambil KP itu harus, sekali lagi harus, alias wajib, alias fardu satu kelas. Ya, tidak boleh lintas kelas. Jadi kalau sudah saya kasih fardu begini, ya berarti kalau masih ngeyel, dia lintas kelas, ya dosanya ditanggung sendiri begitu. Karena kita tahu hukumnya fardu adalah ketika melanggar terkena dosa kan gitu. Tapi ya bukan gitu-gitu amat. Artinya ini sudah menjadi keputusan kita bersama di prodi bahwa untuk semester sekarang, mulai semester sekarang tidak diperkenankan untuk lintas kelas. Jadi wajib satu kelas. Maksimal satu kelompok 3 orang, paling sedikitnya 1 orang. Ya. Jadi benar-benar untuk menjadi perhatian bersama nih. Ya. Sekali lagi tidak boleh lintas kelas. Jangan ngeyel. Kalau ngeyel ya nanti biar ngurus sendiri saja. Karena ini nanti ada hubungannya dengan perpustakaan yang notabene kita tahu urusan jeung eta mah ribet lah gitu. Urusannya lamun aya we nu kurang hiji naon we segala macamnya. Ya itu pasti nggak akan benar ke sana. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Terus untuk pembuatan surat pengantar KP-nya, tujuan tempatnya tidak boleh lebih dari suatu perusahaan atau instansi. Jadi untuk itu kalian pastikan terlebih dahulu bahwa tempat KP yang Anda maksud dapat menerima kalian. KP ini yang perlu bukan apa ya istilahnya. Ya istilahnya untuk kepastiannya lah begitu. Jadi makanya jauh-jauh hari intinya harus benar-benar sudah koordinasi dengan tempat pihak terkait itu yang menjadi tujuan KP kalian. Ya. Jadi pahami ya. Jadi sekali lagi tidak diperkenankan untuk lebih dari satu perusahaan. Ya. Karena nanti efeknya pasti ya ketika yang satu diterima atau bahkan ketika mengajukan 2 atau 3, dua-duanya diterima, nanti akan repot Anda sendiri. Karena harus membuat surat penolakan KP-nya di satu perusahaan dikirim ke untuk pemberitahuan di prodi dan sebagainya. Kemudian nanti membuat surat pengantar lagi dan seterusnya ya. Jadi malah ribet. Jadi mendingan pastikan aja dulu bahwa tempat yang kalian tuju itu nanti akan menerima kalian KP. Terus apabila ingin mengganti perusahaan atau instansi dan posisi Anda telah diterima, ini makanya wajib ya juga alias fardu mengirimkan surat penolakannya dulu. Sekali lagi mengirimkan surat penolakannya dulu ke prodi. Ya, bisa dipahami ya. Jadi jangan main asal selonong gitu loh. Artinya kalau sudah diterima, terus kemudian Anda ingin mengganti perusahaan, ya jangan Anda tinggalkan begitu saja. Kan kemarin Anda pas ketika diterima ini masukkan surat pengantar kan diterima dengan cara baik-baik. Jadi kalaupun Anda mengganti perusahaan atau penolakan, artinya tidak jadi di situ, ya Anda harus membuat surat penolakannya. Terus surat KP diisi di Google Form dan akan dikirim ke email sesuai yang tertulis di Google Form tersebut yang kalian kirim untuk ke perusahaan-perusahaan atau instansi yang Anda tuju nantinya. Ya. Jadi ini menjadi perhatian bersama sekali lagi. Terus untuk link Google Form-nya akan diumumkan di Facebook Prodi Teknik Informatika dan Instagram HMIS. Terus untuk linknya, link berkasnya maksudnya. Itu di F-Unicom-ACID, terus kemudian /berkas. Ya, ini harusnya jadi link ya, maaf nih tadi. Ini harusnya jadi link. if.unicom.acid, kemudian /berkas, kemudian pilih formulir pembuatan surat pengantar kerja praktek. Ya, jadi nanti di sini, nanti akan di-share, slide-nya akan di-share ke kalian. Terus, untuk masalah teknis
setelah setelah pelaksanaan depan, ya. Jadi diharap langsung artinya sudah tidak dilakukan secara online. Kang Teteh, mohon ditunggu sebentar ya, karena jaringannya Pak Iqbal ada gangguan sepertinya.
Tes. Sudah ada suara saya ya? Sudah, Pak. Ini share-nya kok nggak mau muncul ya? Oke, sudah? Kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, sebelumnya saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini tadi kan pakai HP ini tethering-nya. Terus lupa enggak matiin yang pembatasan itunya internet. Oke, kita lanjut ya. Untuk teknis pelaksanaan KP-nya, jadi yang setelah nanti beres KP itu bagi mahasiswa yang akan minta tanda tangan dosennya, tadi kan sudah ya secara harus langsung online, secara offline datang ke kampus. Nah, ada pun yang harus disiapkan ketika datang ke dosen pembimbing, ketika di kampus, itu pertama lembar bimbingan kerja praktek warna hijau, ya kertasnya kertas jeruk, biar enggak perlu bolak-balik lagi, karena ada yang polos, ada yang ini ya. Jadi yang kertas jeruk yang agak itulah pokoknya yang kertas jeruk 16 kali pertemuan. Terus kemudian lembar pengesahan kerja praktek yang sudah ditandatangani atau dicap perusahaan instansi pembimbing tempat kerja prakteknya, pembimbing tempat kerja prakteknya. Kemudian lembar nilai kerja praktek dan absensi, ya, kerja praktek juga yang sudah ditandatangani pembimbing tempat kerja praktek. Nah, ini yang paling penting. Kemarin itu ketika akhirnya jadi penghalang atau kadang perpustakaan Unikom tidak mau menerima itu karena belum ada cap nih dari tempat kerja prakteknya, tanda tangan dan capnya. Ini yang harus Anda benar-benar atau kalian jadi perhatian bersama sekali lagi. Karena ketika nanti Anda sudah melakukan kerja praktek di luar pulau mungkin, atau di luar kota mungkin, dan mungkin tempatnya jauh. Terus ketika ada waktu deadline pengumpulan, Anda sudah tidak mungkin lagi untuk meminta cap atau tanda tangan, ini akan jadi masalah. Sehingga agar itu tidak terjadi, harapannya sekali lagi diperhatikan betul-betul. Jadi pas ketika nanti minta datangan ke dosen pembimbing, ketika Anda datang ke kampus, ke dosen walinya masing-masing, ke dosen pembimbing di kampus, di universitas, di prodi, itu pastikan bahwa cap perusahaan, tanda tangan pembimbing dan sebagainya itu sudah beres urusannya, ya, sehingga tidak ada lagi bahkan ada dosen wali atau pembimbing tidak mau tanda tangan dulu karena yang dari perusahaannya belum memberikan tanda tangan atau cap, ya, bisa dipahami ya. Terus kemudian setelah berkas ditanda tangan oleh dosen pembimbing KP, maka mahasiswa wajib mendokumentasikan ke dalam laporan kerja praktek sesuai dengan ketentuan dan seterusnya, format filenya dan seterusnya. Ini nanti di-share-kan di sini. Ya, jadi kalaupun ada kelompok, ya, itu formatnya seperti KP apa istilahnya. Tapi ini kan kalau kondisinya online ya. Tapi kalau yang offline nanti ya sudah dalam bentuk laporan aja, ya. Ini tadi kalau kita pas menghadapi kondisinya adalah yang online. Tapi kalau yang offline nanti saya akan tambahkan dulu, ya, saya akan tambahkan dulu. Jadi artinya kalau yang sudah dapat tanda tangan ya sudah mendokumentasikan aja. Jadi bukan berupa file lagi. Jadi sudah berupa apa yang itu apa hard cover ya. Kalau KP hard cover atau soft cover ya? Kalau KP gimana Pak Robi? Soft cover atau hard cover? Pak Robi ada berikut serta di sini, Pak Robi?
rupanya tidak ikut ya, atau mungkin ada keperluan. Mungkin nanti saya akan konfirmasikan sebelum di-share ke kalian ya. Jadi artinya nanti apakah dia berupa file di-scan atau mau memang sudah berupa jilidan aja gitu. Entah itu nanti soft cover atau hard cover. Ya, nanti disepakati aja nanti di sininya. Dan karena nanti perpustakaan pasti punya syarat dan ketentuan kan ya, kita tinggal ikutkan syarat dan ketentuan dari perpustakaan aja nanti. Jadi untuk informasinya dilengkapi dulu, nanti baru di-share-kan ke kalian. Oke, terus kemudian intinya karena ini memungkinkan untuk offline tadi, bahwa semua berkas itu nantinya dijilid ya, kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing ya praktek. Ya, berarti kita ketemu dengan dosen pembimbing di kampus. Terus pengumpulan laporan KP-nya itu pastikan setelah kalian bimbingan dengan dosen pembimbing atau kurang lebih minggu tenang ya sebelum UAS semester ganjil tahun depan. Ya. Jadi pengumpulannya itu pas ketika kurang lebih minggu tenang UAS semester ganjil. Ya. Jadi pastikan Anda sudah berkoordinasi dengan dosen pembimbing, entah lewat apapun itu, entah media sosial atau lewat email atau apapun. Ya. Jadi pastikan itu nanti lewat dosen pembimbing untuk pengumpulan. Terus nanti kalau ada perubahan-perubahan terkait dengan apapun yang ada hubungannya dengan teknik pelaksanaan KP, ya, perubahan-perubahan ataupun yang lainnya, itu disampaikan di FB Teknik Informatika atau grup angkatan. Atau ya tadi ada IG-nya HMIF dan sebagainya. Sehingga tidak ada alasan untuk ketinggalan informasi atau tidak tahu terkait dengan adanya perubahan-perubahan terkait dengan pelaksanaan KP. Oke, itu untuk pelaksanaan KP-nya ya. Jadi mulai dari awal, karena ini belum terjadi kan, baru nanti mau perwalian, belum dibuka kan perwalian juga. Jadi yang pastikan bahwa yang awal sekali adalah Anda memilih mata kuliah kerja praktek di perwalian di semester ganjil 2002-2003. Sampai terakhir nanti pengumpulan laporan KP-nya. Ya, sehingga harapannya semester depan ini ya KP kalian yang memang mau mengambil KP tidak akan jadi permasalahan untuk mengganjal Anda lanjut ke semester berikutnya, sehingga mudah-mudahan harapannya saya doakan saja yang hadir di sini semuanya berapa tadi kurang lebih 250 itu ya bisa lulus tepat waktu lah. Ya, lancar semuanya, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tuh, terus ternyata ini sudah terakhir. Thank you alias jazakumullah khairan katsira. Oke, untuk selanjutnya mungkin bagi panitia mungkin ketika ada yang kurang jelas bisa dipandu untuk mungkin prosesi tanya jawab. Nanti mungkin dengan saya atau dengan Pak Robi. Atau mungkin dengan Pak Kaprodi. Tapi tadi izin kayaknya kalau setahu saya ada rapat beliau atau ngajar. Pak Kaprodi masih beserta kita? Masih menyertai kita? Oh ternyata sudah tidak ada ya. Oke. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teknik pelaksanaan KP-nya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Siapa saja boleh menanyakan terkait. Silahkan panitia. Ini saya izin. Ini sudah nggak share kan berarti ya? Atau masih share? Masih, Pak. Masih share. Oke, berarti saya atau jangan di stop dulu ya. Siapa tahu nanti ada bagian mana gitu yang memang masih akan ingin ditanyakan. Ya, silakan. Silakan untuk Akang Teteh yang mau bertanya diperbolehkan. Ini udah ada Kang Anggawan, Pak. Ya, Untuk saya silakan. nggak terlalu ini di yang di chat ya. Tolong kalau umpama ada yang di chat tolong sampaikan. Iya, Pak.
Silakan untuk Kang Angga, boleh langsung ditanyakan saja. Izin bertanya Pak, Boleh, saya silakan. dari kelas IF 10 karyawan. Saya mau nanya Pak, kalau misalkan yang udah keterima magang kampus Merdeka itu apakah harus ngikutin semua langkah yang tadi Bapak jelaskan ya Pak, yang bikin laporan, terus pembimbing dan lain-lain? Kamu baru masuk ya? Iya Pak. Baru masuk atau dari tadi? Pas ketika Pak Kaprodi ini? Dari tadi sebenarnya Pak, Nah, tapi berarti, masih kurang paham Pak. nah, jadi intinya gini. Wah, yang MBKM ya, yang MBKM ya, yang Iya kampus Pak. merdeka kan. Jadi artinya 2 format, itu aja bahasa mudahnya, 2 format, format kampus merdeka, format di prodi kita. Karena itu kan nanti untuk jadi pelaporan di perpus ya. Nah, di perpus setiap ini kan perpus kan tidak mau tahu dengan kampus merdeka, individu kan masing-masingnya nanti. Nah, itu akan mengaruh nanti. Jadi artinya Anda ya amannya sudah buat 2 format sesuai dengan masing-masing, ya format MBKM yang kampus merdeka sama yang kita, itu aja. Baik Pak, tadi kan sempat putus-putus juga Pak. Nah untuk pelaporannya gimana Pak? Kan ini kebetulan saya diterima di Jakarta gitu Pak. Kalau misalkan nanti magangnya offline, apa saya harus setiap hari bolak-balik ke Bandung Jakarta untuk ini Pak, minta surat tanda tangan pembimbing Pak? Kan tanda tangan pembimbingnya mungkin sekali saja, atau ya terserah si pembimbingnya mau seperti apa. Jadi makanya saya dari tadi sampaikan koordinasikan. Bapak, Ibu mau seperti apa? Maksudnya dalam arti berkenan untuk online saja untuk tanda tangannya, atau mau offline, begitu. Jadi kembali kepada dosen pembimbingnya. Bisa dipahami? Bisa Pak? Nah, berarti nanti kalau masalah bolak-balik Bandung Jakarta, ya akhirnya mohon maaf gitu, itu sudah di luar kemampuan dan prestasi saya. Ya, jadi akan nanti ada langsung hubungan dengan dosen pembimbing di kampus di dosen walinya. Ya. Jadi artinya yang penting intinya 2 format kalau yang ikut kampus merdeka. Ya untuk format kampus merdekanya, ya format untuk yang kitanya. Ya, oke, itu aja ya. Oke, silakan. Mungkin ada yang lain. Selanjutnya ada Kang Ferry Fernando. Silakan untuk Kang Ferry langsung ditanyakan saja. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ini Pak, mungkin pertanyaan saya juga ada hubungan sama yang ditanyakan sama Akang yang barusan Pak. Kebetulan kan saya juga sudah diterima Pak untuk di perusahaan yang ada di Pekanbaru. Nah itu Pak, kalau misalnya untuk penempatan di daerah gitu Pak, apakah saya harus nunggu keputusan dia bakal KP-nya bakal offline atau online gitu Pak? Atau saya bisa udah boleh ngajuin dari sekarang gitu Pak? Nah, offline online itu hanya teknis di kita. Kalau yang kaliannya mah bebas. Kalau yang di perusahaannya ya itu kan kembali kepada perusahaan masing-masing. Gitu ya. Jadi maksudnya yang di kitanya itu kan nanti tinggal menunggu keputusan. Kan ini belum ada kepastian gitu loh maksudnya. Cuma kok gelagatnya kita akan menuju ke offline gitu. Jadi artinya kita akan istilahnya berkoordinasi dengan dosen pembimbing itu memang harus datang ke kampus kan gitu. Tapi ya kembalilah kita kalau kondisinya tidak memungkinkan, umpama KP luar kota, luar pulau dan sebagainya, ya koordinasikan dengan dosen pembimbing gitu aja. Oh iya, baik. Paham ya? Jadi kalau baik, untuk Pak. yang memulai kerja prakteknya di tempat yang bersangkutan, ya itu silahkan saja, mulai dari sekarang juga nggak masalah. Oh iya. Paham ya? Ya, baik Pak. Cukup itu aja. Ya, Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Ada yang lain?
Selanjutnya ada dari Kang Fahmi, Pak. Ya, Untuk Kang silakan. Fahmi langsung boleh ditanyakan saja. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya Pak, saya Ahmad Fahmi mau mempertanyakan Pak, apakah dari pihak kampus ada gitu Pak data-data perusahaan yang bisa menerima mahasiswa Unikom KP gitu yang sebelum-sebelumnya gitu Pak? Itu Dari juga data-data. itu sebenarnya udah pernah saya ingin sampaikan ke Kaprodi, tapi sampai sejauh ini jujur aja belum ada itu. Jadi artinya ya mohon maaf sekali, mau tidak mau kita memang harus mau mencari sendiri, kita harus berkorban sendiri, kita harus apa sendiri. Belum ada ya Om untuk data terkait mana-mana perusahaan atau dari Unikom dikoordinasi begitu, belum ada. Jadi artinya kita memang harus swamandiri. Ya. Oke. Pak, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Ya, ada yang lain mungkin panitia? Ada Kang Rahmayudi, silakan untuk langsung ditanyakan saja. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Izin bertanya, apakah ada ketentuan khusus dari Prodi terkait dengan pemilihan perusahaan atau instansi? Apakah wajib PT? Karena teman saya di Prodi lain itu mewajibkan perusahaan itu PT dan tidak boleh CV. Apakah ada ketentuan khususnya nggak Pak? Sejauh ini tidak ada. Artinya kita mau KP, kemudian apa yang kita kerjakan jelas dan bisa bermanfaat, ada kelihatan IF-nya, itu insya Allah sudah sangat berterima kasih kitanya. Begitu. Jadi kita standarnya nggak terlalu tinggi, karena nanti kan ini 250 mahasiswa ya, bagilah kelompok per 3 gitu ya, 3 dibagi 100, 300. Ya kurang lebih jadi 70-an ya, 7 kalau 8 lah, 80 kelompok. Kalau kita membatasi terlalu tinggi, syaratnya harus PT dan sebagainya, nanti akan kesusahan nyari tempatnya. Ya intinya di situ kita melibatkan instansi atau perusahaan. Jadi nggak harus perusahaan yang PT, nggak harus instansi yang PT, nggak harus. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sampai sejauh ini intinya gini, kalau nanti harus ada yang mensyaratkan, sama dosen, pembimbing atau mensyaratkan perusahaan yang perseroan terbatas gitu, CV enggak boleh. Suruh cari sendiri aja gitu. Baik Pak. Paham ya? Jadi kita enggak terlalu untuk mensulit itu seperti itu. Jadi kita terbuka luas saja. Ya. Statusnya apa saja, mau CV, mau PT, mau apalagi ya, apapun lah itu bentuknya, enggak masalah. Yang penting kontribusi kita jelas gitu. Keilmuan IF-nya juga kepake. Jadi bukan seperti yang disampaikan Pak Kaprodi tadi, ngadon dahar ke tempat KP mah gitu. Jadi jongos hungkul gitu, dititah-titah gitu hungkul. Bang bersihkan eta. Bang nyapukeun eta naon gitu, langsung gitu Aisyah aing ka dieu teh KP lain jadi jongos gitu kan, paham ya? Baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, ada yang lain mungkin panitia? Ada Kang Asul Pak, untuk Kang Asul silakan langsung Silakan. ditanyakan. Baik, terima kasih Mbak Neja. Apakah suaranya sudah masuk? Sampun Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Neja. Izin bertanya, saya Supriyantan dari kelas IF4. Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya Pak, kebetulan saya saat ini sedang magang di salah satu perusahaan. Apakah bisa bersamaan Pak antara KP dan magang ini Pak? Kemungkinan di waktu yang sama seperti itu Pak. Ya, sekali lagi kembali kepada teknik pelaksanaan tadi yang ujung-ujungnya kan nanti kalau masalah KP-nya, terus magangnya, terus mungkin Anda juga kuliah dan sebagainya, kan ujung-ujungnya nanti yang pas minta tanda tangan itu loh yang perlu. Itu koordinasikan dengan dosen pembimbing. Paham? Paham Pak, terima kasih. Jadi artinya itu enggak masalah, itu kan di luaran, itu teknis kalian untuk ngatur-ngatur. Cuma maksudnya kan nanti masing-masing dosen punya
selera sendiri-sendiri untuk nandatanganin kerja praktek Anda itu. Jadi nanti koordinasikan dengan baik, ngobrol dengan baik-baik itu bagaimana Bu atau Pak teknisnya, saya kondisinya seperti ini, jelaskan aja istilahnya realnya di lapangan, saya seperti ini kayak gitu. Paham ya? Baik Pak, paham. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang. Terima kasih banyak Mbak Nesia. Ya, sama-sama. Ya, silakan mungkin Mungkin bagi teman-teman yang mau tanya, silakan langsung ditanyakan aja. nggak harus chat ya, langsung saja mungkin. Maaf Pak, saya mau tanya dan sebagainya, silakan. Atau mungkin untuk sementara waktu, karena memang akhirnya mungkin ya ini sekali lagi masih memungkinkan offline, masih memungkinkan online, tapi secara dilihat masyarakat dan sekitarnya ya, dan memang Unikom sudah mencanangkan kurang lebih nanti semester depan itu sudah offline, artinya memang sudah masuk lah begitu secara tatap muka, bukan secara kalau online teh daring atau luring sih sepaham-paham di kamar ya. Luring teh naon? Oh, offline itu luring. Nah, itu kata Pak Kris Mika. Jadi kalau online daring kan gitu ya. Jadi masih memungkinkan dua nana, tapi kita sudah set bahwa kemungkinannya memang offline. Ya. Jadi kita memang harus ke kampus dengan terutama yang dengan dosen pembimbing itu nanti ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya rasa artinya gini, yang perlu dipersiapkan itu sekali lagi terkait dengan ya tadi pelaksanaannya. Ya, jadi pastikan bahwa perusahaan yang akan Anda tuju itu memang benar-benar ya nantinya akan menerima Anda untuk kerja praktek. Itu yang paling penting. Karena jangan sampai Anda sudah berlarut-larut nyari perusahaan belum dapat juga, tapi akhirnya nanti waktu sudah sangat terbatas, pas sudah diterima Anda masih belum bisa menyelesaikan laporan, itu juga harus diperhatikan betul terkait dengan waktu. Memang nggak mungkin ini sebulan beres langsung beres gitu untuk proses mengawalinya ya, makanya dipersiapkan dari awal semester kan gitu, setelah perwalian langsung action ya, sehingga mudah-mudahan ya pas nanti seperti yang tadi disampaikan tadi, ketika minggu tenang UAS sudah bisa mengumpulkan laporan KP-nya ke masing-masing dosen pembimbing kan. Oke, itu saja mungkin panitia. Kalau tidak ada Pak, yang maaf, ini ada yang bertanya dari Kang Ariza. Silakan langsung aja kalau gitu. Ya, silakan Kang. Ya baik Pak, sebelumnya izin bertanya, kalau untuk tempat pelaksanaan KP-nya berbentuk yayasan pendidikan apa diperbolehkan Pak? Ora opo-opo, ngeyel. Dengar saja Pak. Sip. Pokoknya pokoknya intinya ndak akan dipersulit lah kayak gitunya. Karena kan kita ini kan sebenarnya juga bukan bangsa pasar ya, penetrasinya juga ke semua lini masyarakat yang memang istilahnya membutuhkan keilmuan dan keahlian kita kan sebenarnya gitu. Harapan kerja praktek itu kan gitu, ndak harus ke perusahaan besar terus segala macam, ndak harus. Paham ya? Oke, baik Pak, terima kasih. Oke. Yuk. Ada lagi? Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, oke, langsung saja. Ya, saya hanya bisa berharap sama Allah, kepada Tuhan semesta alam, mudah-mudahan ini ya mau KP, mau skripsi, mau tugas akhir, mau apapun itu selalu sekali lagi dimudahkan ya. Dan saya tidak bisa memberikan apa-apa ya, terutama tadi harusnya yang nanya tadi terkait dengan mungkin Pak dari Unikom ada list perusahaan yang memang sebenarnya itu harusnya memang sudah harus disediakan sebenarnya. Cuma maksudnya ya sampai detik ini kita harus masih mandiri untuk terkait itu semua ya. Jadi ya saya mewakili
mungkin Prodi lah sebagai koordinator KP ya meminta maaf untuk hal tersebut ya. Mohon maaf yang setulus-tulusnya karena harusnya memang ya adalah dibantu kurang lebih seperti itu minimal terkait perusahaan-perusahaan yang ya entah itu rekanan, entah itu ada hubungan langsung, tidak langsung dan sebagainya harusnya yang sudah ada. Tapi sekali lagi untuk sampai detik ini ya kita masih siswa mandiri. Oke ya, itu saja ya kepada semua peserta ya. Mari ya ini saya tutup mungkin tidak usah ada di rundown acara ya karena saya memang jadi koordinatornya ya saya sudah sejogjanya lah gitu mendukung kalian memberikan support dan sebagainya. Nah di luar itu semua kan kita juga butuh ya kekuatan rohani artinya kita pungkasi dengan doa kita berharap sama Allah ya. Bagi yang non-muslim ya kita berdoa sesuai keyakinan kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim mungkin tinggal diaminkan aja. Kali mudah-mudahan semua apa yang kita cita-citakan ini memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya izin untuk mimpin doa mungkin panitia ya. Ya, Pak. Jadi nanti setelah itu mungkin kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan silahkan Anda ajukan di Facebook atau di IG-nya HMIF tadi ya kalau nggak salah. Terus di angkatan tadi. Ya. Oke, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawwina alaina syakaratil maut wa najatan min narul afidal hisab. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad Allahumma ijma'hum ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah Allahumma illa ma kunna ahlan nabluga rahmataka fa rahmatuka ahlan an tablughana. Ya Allah Rabbana rizq qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Allah kami tidak pandai berdoa, hanya Rasul yang pandai berdoa dan merangkul ya Allah. Maka dengan wasilah beliau ya Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah kabulkan doa-doa kami ya Allah, kabulkan segala hajat kami ya Allah, mudahkan segalanya ya Allah. Tambahkan rahmat-Mu ya Allah, sertakan rahmat-Mu ya Allah, tambahkan ridho-Mu ya Allah, sertakan ridho-Mu ya Allah dalam setiap aktivitas kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Oke, gitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ya dibiasakan kalau yang sudah pernah ketemu sama saya ya setiap ada acara apapun majelisnya apapun diakhiri dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Iskandar. Selanjutnya ini mungkin ada absensi ya. Buat Akang Teteh silakan langsung isi aja, nanti akan dikirimkan oleh panitia lewat chat Zoom. Kemudian ada pengumuman sedikit untuk pembuatan surat pengantar kerja praktek, nanti akan disampaikan melalui grup angkatan. Nanti panitia akan mengirimkan tata cara pembuatannya lewat grup angkatan, jadi mungkin nanti Akang Teteh stay di grup angkatan. Terus ini ada juga info, kalau semisal nanti Akang Teteh ada yang mau ditanyakan, silakan nanti langsung menghubungi ke line official yang sudah dikirimkan lewat chat Zoom. Jadi lewat situ aja, agar nanti kami bantu.
Mungkin Akang Teteh boleh on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi. Baik, untuk dokumentasi sudah didokumentasikan. Mungkin itu saja pemaparan sosialisasi kerja praktek hari ini. Jika ada salah kata dan hal yang tidak berkenan, mohon maaf. Saya Nisyata Rizka, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Neiza. Silakan Akang Teteh boleh mengisi absennya. Absennya di mana ya Teh Nei? Katanya ada link absen, belum ada. Terima kasih banyak Kang Bayu. Bentar ya. Guys, YouTube. YouTube.